Jadi hari ini aku akan menceritakan cerita yang dialami Kak Irma atau bestie online kita yang dari Jombang. Jadi ini kejadian 4 tahun yang lalu, dimana kejadian ini dialami Kak Irma ketika dia bekerja di toko elektronik. Namanya toko elektronik sudah pasti besar dan juga punya gudang, ya kan? Nah, kali itu Irma ini tadi pergi ke gudang untuk mengambilkan stok barangnya. Nah, ketika Kak Irma memasuki ruangan itu, masuki gudangnya, dengan terkaget di dalam ruangannya itu Kak Irma melihat sosok bertubuh manusia tapi separuh seperti kayak kelelawar gitu loh, Rek. Jadi ada sayapnya. Ngerti gak sih kalian? Kayak aneh lah pokoknya. Dan makhluk itu kayak meringkuk gitu di atas tumpukan barang yang paling atas. Jadi kalau kalian bisa membayangkan kayak burung yang lagi nangkring gitu loh, Rek. Dan mukanya itu kayak kelelawar gitu. Ya wes kelelawar lah, Rek, tapi sebagian badannya ini manusia. Ngerti gak sih? Kayak ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Jadi kayak meringkuk gitu loh. Aduh, serem banget sumpah. Tapi Kak Irma ini tadi anaknya pemberani banget. Hari pertama dia masih enjoy, hari kedua dia masih dilihati lagi, Rek. Kak Irma memutuskan untuk laporan ke bosnya. Dan bosnya menyarankan Kak Irma untuk memasukkan bawang putih ke dalam saku bajunya biar nggak diganggu. Nah, hari ketiga dengan Kak Irma masih membawa dan mengantongi bawang putih, Kak Irma masih tetap ketemu sama makhluk itu tadi. Sampai keempat kali Kak Irma ketemu makhluk itu tadi, Kak Irma laporan lagi ke bosnya. Ih, kenapa ya kok nggak hilang-hilang makhluk itu gitu kan. Bosnya ini juga ikutan panik waktu itu. Dan bosnya meminta Kak Irma untuk pergi ke rumah Pak Kiai terdekat, Pak Ustadz terdekat. Nah, Kak Irma mengajaklah satu temannya itu. Pergilah mereka berdua ke tempat Pak Kiai dan dibawakannya air doa sama Pak Kiai itu tadi. Nah, di hari kelima ketika Kak Irma menciprat-cipratkan air yang diberikan Pak Kiai itu tadi, memang disuruh kan sama Pak Kiainya untuk nyiprat-nyipratkan air di tempat dimana Kak Irma melihat sosok tersebut. 5 temannya di belakang itu ngetawain Kak Irma. Mana ada hantu zaman sekarang, kamu tuh paling mengada-ngada, juga dikibulin kamu sama kiainya. Nah, 5 temannya itu tadi bilang kayak gitu karena 5 temannya ini tadi sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihat Kak Irma. Nah, jadi Rek, di dalam gudang itu tadi ada meja dan ada kursi. Jadi kayak tempat duduk untuk mendata-data barang yang ada di gudang itu tadi loh, Rek. Di hari itu juga kelima temannya Kak Irma ini tadi yang paginya mengejek Kak Irma dengan kejadian yang dialami Kak Irma, ketika malam harinya ini udah mau pulang nih, salah satu dari kelima ini tadi itu tuh bertugas untuk mengunci gudang itu tadi. Nah, sebelum mengunci gudang, 2 anak masuk ke dalam gudang itu tadi. Dia mengecek isi gudang, make sure gudang ini sudah rapi apa belum, dan ada yang kelewat apa belum hari itu barangnya gitu kan. Jadi kayak ngecek aja gitulah, memastikan gudangnya aman gitu. Nah, ketika mereka berdua masuk ke dalam gudang, mereka berdua ini dilihati sosok perempuan berwajahkan hancur, jelek banget, itu menghadap mereka berdua. Dan mereka berdua itu kayak bergegas keluar dari gudang dan langsung menggembok dan mengunci gudang itu tadi. Dan di saat itu juga mereka baru percaya kalau di gudang itu memang ada hantunya. Ya ampun, serem banget gak sih toko elektroniknya? Sebenarnya gak serem, sampai bosnya sendiri pun gak berani masuk gudangnya. Bosnya ini, Rek, yang punya tanah, yang punya toko itu. Jadi bosnya itu kayak menyuruh anak buahnya itu kayak handlean aja semuanya sing di bagian gudang situ. Jadi baru kayak gak berani masuk ke gudang itu. Seru banget ya sih, Rek? Thank you, see you the next videos.